Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mukfira Zahra, NIM 1916 010111, Prodi XYC, untuk memenuhi tugas ekonometrika tentang pengolahan data panel dengan menggunakan aplikasi EVIOS. Yang pertama yaitu judul penelitian, pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok neraca lower mid income di Asia yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kerangka konseptual sebagai berikut, yaitu yang pertama, neraca transaksi berjalan yaitu Y1, pertumbuhan ekonomi sebagai X1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi asing langsung X4, jumlah uang beredar X5. Variabelnya, neraca transaksi berjalan adalah variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi X1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi asing langsung X4, dan jumlah uang beredar X5 adalah variabel independen atau variabel bebas. Bentuk persamaan ekonometrik data panelnya yaitu YIT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 IT tambah beta 2 log X2 IT tambah beta 3 X3 IT tambah beta 4 X4 IT tambah beta 5 X5 IT tambah EIT. Yaitu selanjutnya pengolahan data.
baiklah, di sini saya akan menginterpretasikan hasil pengolahan data panel. Untuk metode yang pertama yaitu untuk yang koefisien yang kita butuhkan yaitu ekspor sama. Yang pertama kita masuk kepada koefisiennya. Ekspornya yaitu 0,556731 dan propnya F statistiknya adalah 0,000. Dan selanjutnya koefisien X1 nya yaitu 0,48, artinya tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sebesar min 0,48 pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar sama dengan 0. Nilai koefisien sebesar 0,48 artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka nilai dari neraca transaksi berjalan akan meningkat sebesar 0,48%. Dan untuk nilai koefisien yang kedua yaitu min 0,11, artinya apabila nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka nilai neraca transaksi berjalannya akan turun sebesar min 0,11. Dan yang ketiga yaitu nilai koefisiennya min 0,16, artinya apabila inflasinya meningkat sebesar min 0,16%, maka nilai dari neraca transaksi berjalannya akan turun sebesar 0,16. Dan selanjutnya nilai min 1,27, apabila nilai investasi asingnya akan meningkat sebesar 1%, maka nilai dari neraca transaksinya akan turun sebesar min 1,27%. Dan selanjutnya yaitu nilai koefisiennya 0,06, apabila jumlah uang beredar meningkat sebesar 1%, maka nilai koefisiennya akan turun akan meningkat sebesar 0,6%. Dan selanjutnya yaitu mengenai data dari ekspornya, yaitu apabila angka dari 0,55 itu kita dapat melihat dan dapat kita simpulkan di mana nilai ekspor tersebut koefisien determinasikan ekspornya dikatakan adalah sebesar 0,556731 pada yang artinya adalah variabel dependen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, investasi asing, dan jumlah uang beredar memiliki pengaruh dapat menjelaskan pada variabel dependen yang variabel dependennya neraca transaksi berjalan. Ada 6 negara di ASEAN dan mengikuti window of two ini, dan sisanya bisa mendapat sebesar sisa dari 50,56731% untuk dijelaskan oleh variabel lain dari luar dari model yang kita gunakan ini. Dan selanjutnya yaitu bisa kita lihat dari Andrews R-square statistiknya yaitu sebesar 0,000. Berarti 0,00 ini kecil dari 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa melihat signifikasi dengan tingkat kepercayaan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau yang dikenal dengan 0,05%, sehingga
0,00 itu kecil dari 0,05. Kata awalnya itu terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar, yaitu berpengaruh signifikan terhadap yaitu pada variabel neraca transaksi berjalan pada 6 negara ASEAN di ASEAN. Dan selanjutnya yaitu kita uji identifikasi hasil uji pensialnya. Baiklah, hasil uji pensialnya kita ambil dari nilai prop ini mulai dari 0,331 sampai 0,00. Yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu nilai prop dari X1 nya, yaitu dari variabel pertumbuhan ekonomi menjadi pertama, yaitu ia mempunyai nilai prop sebesar 0,3259, yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada 6 negara di Asia. Yang selanjutnya yaitu nilai dari variabel nilai tukar yang digambarkan oleh blok kedua, yaitu nilainya sebesar 0,35, besar dari 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa nilai tukar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai neraca yang berjalan atau neraca transaksi berjalannya, yaitu X3-nya yaitu 0,04, di mana variabel inflasinya yaitu sebesar 0,0842, berarti besar dari 0,05. Berarti inflasinya tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada di 6 negara di Asia. Dan selanjutnya yaitu identifikasi X4-nya yaitu 0,00 yang merupakan variabel investasi langsung, yang dimana nilainya adalah 0,0, yang berarti variabel ini memiliki kecil dari 0,05, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan, yaitu yang X5-nya yaitu variabel dari jumlah uang beredar, berarti variabel jumlah uang beredar dapat dilihat dari 0,00 kecil dari 0,005, berarti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi neraca transaksi berjalan yang ada di ASEAN atau di 6 negara ASEAN. Itu merupakan hasil dari interpretasi langsung dari pengolahan data panel. Selanjutnya yaitu